Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuhā wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu taala. Kita akan mengerjakan at-tamrin yang ke-12. Latihan ke-12. Kebanyakan mufradat pada tamrin ini telah kita pelajari. Nah, terlebih dahulu kita baca mulai dari perintah soal akmil ma ya'ti. Perintahnya adalah sempurnakanlah, lengkapilah apa yang ada berikut ini. Maka di sini ada 6 nomor, yang 1 sudah lengkap. Adapun nomor 2 sampai nomor 6 kita diminta untuk melengkapi seperti yang di atas. Kita baca terlebih dahulu nomor 1. Anta tilmizun. Engkau adalah seorang murid, yaitu murid laki-laki karena pakai anta. Laka kurrosatun. Kamu mempunyai buku tulis. Kurrosatuka amamaka. Buku tulismu berada di depanmu. Adapun nomor 2, ana itu adalah dhamir munfasil, artinya saya. Adapun Hamidun itu adalah nama orang, yaitu orang bernama Hamid. Adapun anti dhamir munfasil untuk orang kedua muannas perempuan, artinya kamu. Adapun akhi artinya saudaraku. Dan Maryamu artinya adalah Maryamu adalah nama seorang wanita, yaitu Maryam. Nah, pada nomor yang kelima ini kita temukan akhi. Kata akhi artinya saudara laki-laki saya, saudara laki-lakiku. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang dinamakan dengan akhun dan ada yang dinamakan dengan ukhtun. Kalau akhun itu saudara, kalau ukhtun itu saudari. Jadi kan saudara itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada saudara laki-laki dan ada saudari perempuan. Kalau saudaranya itu laki-laki maka disebut dengan akhun. Tapi kalau perempuan disebut dengan ukhtun. Saudara laki-lakiku maka akhi, kalau saudara perempuanku maka ukhti. Jadi kata akhun kalau diberi dhamir muttasil ya di sini, ya, jadi kata akhun ditambah ya menjadi akhi, artinya adalah saudara laki-laki saya. Dan sebagaimana terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbil firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Musa berdoa, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Beliau berdoa, ya Rabbku, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, maka di sini disebutkan doanya Nabi Musa, yaitu Nabi Musa
memohon kepada Allah agar diampuni. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Li, ya dosaku. Wali akhi, dan juga dosa saudaraku, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Jadi di sini Nabi Musa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau dan dosa saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Maka kita temukan di sini kata akhi, ya. Akhi yaitu dari kata akhun yang bersambung dengan dhamir muttasil untuk orang yang pertama. Saudaraku yaitu saudaranya Nabi Musa, yang dimaksud adalah Nabi Harun alaihi salam. Nah, kembali kepada tamrin yang ke-12 ini. Apa yang dimaksud atau bagaimana cara mengerjakan tamrin ke-12 ini? Nah, kita diminta untuk mengerjakan melengkapi nomor 2 sampai nomor 6 mirip dengan contoh nomor 1 di atas dengan menyesuaikan dhamir-dhamirnya, ya. Dan menyesuaikan juga isim-isimnya. Jadi misalkan anta tilmizun, maka anta itu kan untuk laki-laki, maka tilmizun tidak pakai tamar buto karena tilmizun itu untuk laki-laki, tilmizatun untuk perempuan. Lah maka pakai kata yang cocok tilmizun bukan tilmizatun. Nah, adapun pada kolom selanjutnya laka kurrosatun. Lah kaf ini kembali kepada anta tadi. Kalau anta dhamir munfasil, maka kalau ka pada laka itu adalah dhamir muttasil. Ya. Ya, intinya kita mengerjakan ini sama persis dengan nomor 1, hanya saja dhamirnya diganti dan isimnya juga diganti dengan yang sesuai. Sesuai dengan mana? Dengan awal tiap soal. Ya, jadi ada anta, ana, hamidun, anti, akhi, maryamu, dan seterusnya ini, ya, kelimanya ini nanti tetap dilengkapi seperti di atas, tapi dengan menyesuaikan isim-isimnya dan menyesuaikan dhamir-dhamirnya. Nah, kita beri gambaran seperti di bawah. Terkait nomor 1, itu kan didahului oleh dhamir anta. Nah, setelah dhamir anta ini kemudian titik-titik diisi profesi. Bisa tilmizun, mudarrisun, dan lain sebagainya, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 6 itu harus diisi isim yang berbeda tapi yang sesuai. Nah, nggak boleh sama, gitu. Nah, kemudian untuk kolom yang kedua itu diisi lam yang bersambung dengan dhamir muttasil, kemudian dilanjutkan dengan isim. Contoh pada nomor 1 ini, ya, laka kurrosatun. Nah, laka itu kan huruf lam yang bersambung dengan dhamir muttasil kaf, kemudian disusul dengan isim. Nah, silakan diisi isim apa saja, yang penting sesuai, ya. Adapun dhamirnya diganti sesuai dengan petunjuk di awal. Itu untuk kolom yang kedua. Jadi tiap soal kan ada 3 kolom. Nah, adapun untuk kolom yang ketiga, maka diisi dengan isim yang bersambung dengan dhamir muttasil, kemudian dilanjutkan dengan dzaraf atau huruf jar yang bersambung dengan dhamir muttasil. Sebagaimana contoh nomor 1 tadi, kurrosatuka itu isim bersambung dengan dhamir muttasil kaf yang sesuai dengan anta tadi. Kemudian setelah itu disusul dengan dzaraf, dan juga nanti juga bisa diganti dengan huruf jar, terserah, bisa dzaraf, bisa pakai jar, huruf jar juga bisa, yang bersambung juga dengan dhamir muttasil. Kurrosatuka amamaka, buku tulismu berada di depanmu. Maka pada kolom ketiga ini ada 4 kata, yaitu isim, kemudian dhamir muttasil, kemudian disusul dengan huruf jar atau dzaraf, kemudian yang keempat dhamir muttasil lagi. Nah, jadi
mengerjakannya seperti itu, tinggal menyesuaikan domir dan isimnya ya. Jadi tiap soal ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu dilengkapi dengan profesi ya, ada petunjuk kemudian profesi. Kemudian kolom yang kedua domir mutasil, afan, huruf lam yang bersambung dengan domir mutasil kemudian disusul dengan isim. Kemudian untuk baris yang ketiga atau kolom yang ketiga diisi isim yang bersambung dengan domir mutasil, kemudian sebelahnya dzaraf atau huruf jar yang bersambung dengan domir mutasil, sama persis dengan contoh yang pertama. Sekali lagi tinggal menyesuaikan domirnya dan juga isimnya. Oke. Dan untuk tugas kali ini tugasnya cuma satu, semoga bisa difahami dan tidak rumit. Tugasnya cuma satu, yaitu kerjakan tamrin 11 dan dikumpulkan dengan di admin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Dan apabila masih ada yang kurang difahami, maka silahkan ditanyakan di grup yang ada. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan maka hal itu disebabkan karena kekurangan kami pribadi. Mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.